Saudara, mantan Wakil Presiden atau Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengingatkan Presiden Jokowi bahwa telah disumpah untuk berlaku adil termasuk dalam urusan pemilu 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengingatkan Jokowi untuk netral dalam pemilihan presiden karena telah disumpah sebagai presiden untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kata JK, semua pejabat termasuk presiden yang tidak berlaku adil melanggar sumpah kepada Allah dan undang-undang. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Dan sumpah itu sangat lebih tinggi daripada undang-undang. Pakai Al-Quran lagi. Ya, saya takut itu karena saya suruh begini juga waktu pemerintah. Ya, jadi kalau seorang pejabat, ya bukan hanya presiden, yang tidak adil dan tidak, itu melanggar sumpahnya, jadi dua kena. Allah kena, undang-undang kena. Ya. Presiden Joko Widodo memberi masukan soal debat pemilihan presiden. Jokowi menilai debat ketiga kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden, melainkan lebih banyak serangan ke arah personal. Karena itu, Presiden mengusulkan perbaikan format di debat berikutnya. Asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden Joko Widodo mengomentari debat ketiga Pilpres. Anies pun menganggap aneh pendapat soal serangan personal dan meminta semua pihak melihat ulang debat yang ia sebut fokus terhadap kebijakan. Aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang loh apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pun membantah telah menyerang sisi personal kandidat lain saat debat Pilpres ketiga akhir pekan lalu. Ganjar mengklaim semua yang ia pertanyakan masih dalam konteks visi misi dan program kandidat presiden. Ya, soal Pak Jokowi yang bilang kalau debat ketiga banyak serangan personal, gimana Mas? Personal, saya menyerang program. Meskipun ada usulan evaluasi dari Presiden, KPU menegaskan tak akan ubah format debat. Artinya, mekanisme debat 21 Januari mendatang yang diikuti para calon wakil presiden akan sama. Tema yang diangkat antara lain energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Dan terkait kritik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terhadap netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, kita ulas sore ini bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden Yohanes Joko. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Audrey, selamat sore Prof. Ikrar. Sore Bung Joko. Yang pertama saya mau ke Prof. Ikrar dulu, Pak Ikrar. Pak Ikrar, kenapa sih kira-kira Pak JK ini sampai turun, sampai ngingetin Presiden Jokowi soal netralitas dan sumpah? Ya, biar bagaimanapun Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah orang juga yang harus kita hormati ya, dan beliau juga pernah menjadi Wakil Presiden 2 kali ya, baik di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga di era Pak Jokowi ya. Dan beliau tentunya tahu persis mana yang baik dan mana yang buruk ya, mana yang harus diikuti dalam sumpah jabatan seseorang dengan mana yang harus
dijaga supaya itu juga jangan dilanggar ya. Dan kita juga ingat di dalam sumpah presiden dan wakil presiden kan juga ada kalimat-kalimat yang juga tidak boleh memberikan sesuatu dalam bentuk apapun pada orang lain ya, dan menjaga ya pokoknya kesatuan bangsa dalam artian yang positif lah begitu. Dan Pak JK ini juga pernah mengatakan secara eksplisit ya bahwa di era misalnya Ibu Megawati ketika beliau menjadi presiden itu Bu Mega tidak cawe-cawe, dia bilang kan. Makanya dia bilang Pak SBY dan Pak JK bisa memenangi pemilu presiden secara langsung ya itu pada 2004 ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa beliau juga memberikan contoh yang baik ya kepada. Tapi Pak Ikrar, ya. ini kan sampai sekarang Pak Jokowi juga tidak pernah declare secara terang-menerang dukung siapa begitu. Kenapa kalau gitu sampai diingatkan oleh Wapres JK? Apa yang sebenarnya dibaca dari pernyataan? Mendeklar itu tidak harus melalui suatu pernyataan yang langsung ya atau secara lisan. Tapi Anda lihat sendiri, tahu sendiri ya, bagaimana misalnya ketika beliau makan malam bersama ya, kemudian sering juga melakukan pertemuan-pertemuan ya. Makan bersama bareng siapa nih maksudnya? Dengan Pak Prabowo ya, bahkan juga dengan petinggi dari partai koalisi pendukung paslon nomor 2 ini ya. Dan di dalam pembahasan di antara presiden dengan para menterinya itu yang kebetulan menjadi pendukung paslon nomor 2 itu para menteri itu juga mengatakan secara eksplisit lagi-lagi ya bahwa yang dibahas itu antara lain juga adalah apa namanya itu kampanye untuk Prabowo Gibran ya. Jadi di situ menjadi suatu hal yang jelas bahwa memang presiden kelihatannya amat concern dengan paslon nomor 2 ini begitu. Oke, keresahan itu merasakan juga nggak sih Mas Joko atau sebenarnya di KSP juga merasakan biasa-biasa aja kok meskipun tadi Pak Ikrar sempat singgung ya pertemuan dengan Pak Jokowi dengan sejumlah ketum termasuk juga capres Pak Prabowo. Ya kalau kami di kantor staf presiden Mbak sehari-hari yang kami rasakan jauh berbeda bahwa ada persepsi Pak Presiden Jokowi akan memihak atau tidak netral karena memang salah satu kontestan adalah putranya. Tetapi kami kan yang sehari-hari yang ada di kantor staf presiden yang merasakan bersama kepala staf presidenan Pak Muldoko bahwa ada hal-hal yang memang profesionalitas itu harus tetap dijaga, bahwa imparsial itu harus ada dan netralitas itu harus tetap dipertahankan. Itu yang kami rasakan sehari-hari gitu. Dan memang kalau jadi artinya Pak Jokowi tetap profesional, tetap netral dirasakan ya, KSP? Ya itu yang kami rasakan sehari-hari, bagaimana kami harus tetap menjaga program-program strategis nasional, bagaimana arahan-arahan dan langkah-langkah tidak ada satupun yang mengarah kepada langkah-langkah atau arahan-arahan politik praktis. Tetapi begini Mbak, bagaimanapun juga kan Pak Jokowi ini kan juga insan politik gitu, bahwa beliau punya preferensi politik, iya pasti begitu. Tetapi kan yang terpenting adalah bagaimana preferensi politik itu tidak digunakan dengan fungsinya sebagai seorang presiden dengan menggerakkan aparat, menggunakan infrastruktur dan segala macam. Pada titik itu Mbak, kami yang sehari-hari di kantor staf presiden, karena kantor staf presiden itu kan hampir mayoritas itu non ASN, yang sebenarnya kalau kami mau berpolitik, kami sebenarnya bisa untuk berpolitik gitu. Tetapi nuansa itu tidak ditemukan, apalagi kepala staf kepresidenan Pak Muldoko itu dengan sangat tegas sekali mengambil sebuah keputusan, misalnya di kami beberapa tenaga profesional yang menjadi caleg itu dinonaktifkan gitu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya menjadi salah satu catatan-catatan, menjadi salah satu poin yang menjadi pegangan kami sehari-hari di kantor staf presiden. Nggak ada keresahan kok Pak Ikrar, kalau kata Mas Johannes bilang biasa-biasa aja, TNI Polri juga tetap netral, nggak ada penggerakan sana-sini. Karena Mas Joko kan adanya di kantor KSP ya. Dan beliau juga mungkin tidak ikut di dalam pertemuan-pertemuan itu atau tidak mengantarkan presiden ke tempat acara pertemuan itu. Dan memang semua anggota KSP ya atau staf KSP atau mereka yang bekerja di KSP harusnya memang netral ya. Tapi kalau tadi Mas Joko mengatakan bahwa Pak Muldoko juga netral, menurut saya harus memberikan catatan ketika misalnya ada kasus ya
itu Satpol PP di Garut ya membuat satu pernyataan dukungan kepada Gibran Raka. Kan mereka bukan ASN, jadi boleh. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Muldoko sebagai KSP itu tahu nggak bahwa yang namanya Satpol PP itu adalah aparat pemerintah daerah, dan aparat pemerintah daerah otomatis seharusnya itu tidak boleh membuat satu pernyataan yang memihak gitu kan. Terlepas dari pernyataan itu katanya dikeluarkan sebelum Gibran dan Prabowo itu menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden begitu. Mas Johannes tuh katanya dibilang begitu sama Pak Ikrar. Soal kemudian juga tadi contohnya soal ASN ya. Ya, sekali lagi Mbak, kalau kami kan bahwa tadi Pak Ikrar, kalau kami di kantor staf presiden memang mengambil posisi yang netral gitu, dan itu kan sebenarnya membuktikan Mbak bahwa kalau kita mau mengambil sikap nggak netral pun sebenarnya kantor staf presiden punya kesempatan itu contohnya gitu. Satpol PP Garut katanya bisa melakukan tadi itu gitu, tetapi kan kita tidak mengambil sikap itu. Nah, terkait hal itu Pak Kepala Staf kan dimintain pendapat ketika pada waktu itu, dan itulah sikap dan tanggapan Bapak Kepala Staf sejauh memang selama ini berinteraksi kan dengan aja belum komunitas-komunitas Satpol PP yang dalam posisinya pada waktu itu. Mereka sebenarnya mempertanyakan apakah mereka ini ASN atau bukan, karena secara undang-undang dan secara regulasi memang mereka belum ditetapkan begitu. Oke, tapi kan pada saat Pak Muldoko menyatakan ke publik itu seakan-akan sudah ada kesimpulan, padahal di situ aja Bawaslu belum memeriksa salah atau benar yang pernyataan dari Satpol PP Garut, Mas. Ya, posisinya Mbak, sebenarnya posisinya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf pada waktu itu adalah bagaimana bahwa Satpol PP itu bukan ASN. Kalau bukan ASN, dia memiliki boleh melakukan langkah-langkah gitu. Tetapi kan sekali lagi ada aturan-aturan lain yang memang harus diambil, dan aturan-aturan itu sekarang ini juga sudah ditegakkan begitu, Mbak. Tapi dengan Pak Ikrar, dengan satu pernyataan atau misalnya satu contoh tadi ya, katakanlah Satpol PP di Garut, sebenarnya ada dampak langsung nggak sih sebenarnya yang terasa soal netralitas bukan hanya di TNI Polri tapi juga di lini ASN? Yang jelas yang namanya staf ataupun petugas kepolisian, satuan kepolisian Pangreh Praja ya di berbagai daerah ya, apakah itu di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota, itu adalah suatu petugas atau pejabat yang menjadi kesatuan di dalam pemerintahan daerah itu. Dan kalau itu misalnya terjadi suatu pelanggaran, terlepas dari apakah mereka ASN ataukah mereka cuma menjadi pejabat ataupun anggota itu cuma melalui satu kontrak kerja ya, buat saya sama saja. Sama juga Bung Joko kan juga mengatakan bahwa dia bukan ASN, tapi dia kan juga melakukan satu kontrak kerja dengan kantor staf kepresidenan ya mengenai pekerjaan itu. Dan kalau beliau mengatakan bahwa saya juga tidak pernah melakukan intervensi, ya itulah sikap seorang profesional. Tapi bagaimana dengan Satpol PP yang ada tersebut juga, dan juga bagaimana dengan seorang presiden? Dan kalau saya lihat ya, memang presiden belakangan ini tegas, bukan tegas, tapi tampak jelas ya bagaimana beliau itu melakukan suatu upaya-upaya untuk intervensi pemenangan salah satu capres begitu. Tahan dulu sampai di sana Pak Ikrar. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya karena sudah dibuka Pak Ikrar, apakah ini juga menandakan dengan pernyataan Pak Jokowi yang berkomentar soal debat dan kemudian juga mendapat respon dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar, itu termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar tadi, keresahannya nanti usai jadi dijawab oleh Pak Ikrar dan juga Mas Johannes. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21 bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Melanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Joko. Jadi kalau misalnya Pak Presiden ini berkomentar soal debat, kemudian juga dapat respon dari Pak Anies, dibilang kok Presiden komentar soal debat, Pak Ganjar juga berkomentar begitu. Kalau gitu menurut Mas Joko dan juga teman-teman KSP ini bentuk intervensi kah?